Om Swastiastu. Kami dari kelas B2 Denpasar Genap akan memperkenalkan nama tim produksi dan pemain. Sebagai Pimpro atas nama Dias Libriani, sebagai sutradara atas nama Ayu Dwi Ananda, sebagai asisten atas nama Febri, sebagai scriptwriter atas nama Tri Setiawati dan Wulandari, sebagai koreografer kami bersama, sebagai penata musik atas nama Suantara, sebagai penata kostum kami bersama, sebagai skeneografer atas nama Ayu Dwinanda, sebagai rakyat atas nama Arimi, Vira, Leri, Rani, Ayu Trisiwi, Pelita, Dira, Dia, dan Wipa, sebagai Kelian Desa atas nama Nanda, sebagai Raja Mui atas nama Krishna, dan sebagai Baris Kararas atas nama Edi. Dan saya sendiri sebagai narator atas nama Wulandari. Adik baju putih agak mepet. Ya, mepet. Ya, apa? Yang lain suruh duduk, yang lain suruh duduk. Suruh ke depan deh, adik-adik. Kelompok 7 sama kelompok 8 sama 8 9 ya. Baru nomor 7 main aula main sedang rumah lain. Di zaman Kerajaan Mui pada abad ke-18, tanggul Telaga Purwotamanayun jebol. Masyarakat desa berduyun-duyun memperbaiki tanggul itu. Namun, sekuat apapun mereka membuat penyangga, tanggul itu selalu runtuh. Karena tanggul itu selalu rusak, masyarakat tidak bisa memperoleh cukup air untuk mengairi sawah. Untuk memecahkan masalah ini, Raja Mui pergi ke pura puncak Bukit Pengelangan untuk bersemedi. Dalam meditasinya, ia melihat sosok berpakaian daun pisang kering. Sosok itu menyuruhnya membuat upacara khusus di tanggul Tamanayun. Raja kemudian melakukan apa yang sosok itu perintahkan. Setelah upacara itu dilakukan, tanggul Tamanayun tidak pernah lagi jebol. Hingga kini, sejarah itu diingat oleh masyarakat Mui dalam sebuah tarian wali, tarian sakral yang dinamakan Baris Kararas. Tarian unik ini rupanya tak hanya mencirikan makhluk gaib yang dilihat oleh Raja Mui,
namun juga menjadi pengingat bagi setiap orang bahwa alam sekitar hendaknya dijaga agar manusia dapat hidup sejahtera. Tahun 47. Izin tiang. Pagi hari yang tenang di sekitar Pura Tamanayun, suara gemericik air terdengar dari belakang. Beberapa warga desa sedang beraktivitas, ada yang memanen padi dan ada yang membawa hasil panen. Di pulau Dewata yang penuh, pada abad ke-18 berdirilah kerajaan Mongol yang makmur. Di tengah kemegahannya terhampar Pura Tamanayun, sebuah mahakarya yang dijaga oleh telaga luas dan jernih. Air dari telaga ini adalah denyut nadi kehidupan, mengaliri sawah-sawah yang menghidupi seluruh rakyat Mengui. Kedamaian terasa di setiap hembusan angin, seolah alam dan manusia bersatu dalam harmoni. Selamat pagi, Modek. Pagi kita semakin menguning ya. Berkah air dari telaga ini sungguh melimpah. Betul sekali kok, berkat air susu dari Taman Ayun, kita bisa hidup berkecukupan. Semoga kedamaian ini selalu terjaga ya. Kalian tahu tidak? Air adalah kehidupan. Tanpa air, apalah artinya sawah dan ladang kita? Betul sekali di air. Air ini bukan hanya sekedar untuk mengairi sawah, tapi juga menopang seluruh kehidupan di desa kita, mulai dari minum, mandi, sampai kebutuhan ternak. Semoga keberkahan ini selalu menyertai kita ya. Mari kita terus rawat tenaga dan sawah kita dengan sebaik-baiknya agar generasi mendatang juga bisa merasakan berlimpahnya berkah air ini. Langit mulai mendung, suara gemuruh samar-samar terdengar. Angin mulai bertiup kencang, warga desa terlihat mulai cemas. Badai besar datang melanda, hujan lebat disertai angin kencang menggoyang ketenangan warga. Kenapa tiba-tiba langit mendung ya? Warga sekalian, ada apa? Ada apa? Kenapa Mbok terlihat sangat panik? Apakah ada sesuatu? Sebentar. Berikan aku menunggu. Ada apa ini sebenarnya? Kamu membuat kami penasaran tahu? Iya, ini ada apa? Jadi, ini ada berita buruk untuk kita. Tahu tenaga yang ada Taman Ayun jebol. Hah? Jebol? Bagaimana bisa? Lalu, bagaimana nasib sawah kita? Air akan meluap. Sawah kita pasti akan hancur. Ya Tuhan, lindungilah kami. Apa yang akan kita makan nanti? Sawah kita, ladang kita, semua yang kita miliki akan lenyap oleh air dan lumpur. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tenang semua, ayo kita cari jalan keluarnya. Bagaimana jika kita mencari bantuan untuk memperbaiki tembok tersebut? Ayo! Dengan semangat gotong royong, seluruh masyarakat Mengui berduyun-duyun menuju telaga. Mereka bahu-membahu mencurahkan segala tenaga untuk memperbaiki tanggul yang rusak. Namun, sekuat apapun usaha mereka, seberapa besar pun penyangga yang mereka bangun, tanggul itu selalu runtuh kembali. Harapan mulai pudar. Warga desa terlihat kelelahan, berusaha memperbaiki tanggul yang jebol. Mereka mengangkat batu, tanah, dan ranting pohon. Namun setiap kali selesai, tanggul itu runtuh kembali. Sudah berapa kali ini? Setiap kali kita membangun, pasti selalu runtuh.
Ibu Rini Raja Manui, warga desa dipimpin oleh pria desa menghadap raja. Raja terlihat cemas. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Dengan langkah gontai, perwakilan masyarakat menghadap Raja Manui memohon petunjuk dan pertolongan. Ampun paduka raja, kami rakyat paduka datang dengan hati-hati. Tanggul telaga teman air tak kunjung bisa kami perbaiki. Setiap kami bangun, ia kembali lumpuh. Kami mohon petunjuk paduka. Saya mengerti penderitaan kalian semua. Hatiku pun hancur melihatnya. Saya telah memikirkan ini siang dan malam. Ini bukan sekadar kekuatan manusia yang kurang, melainkan ada yang tak beres dengan keseimbangan alam. Untuk itu, apa yang harus kami lakukan? Maka dari itu, saya akan pergi ke puncak Bukit Pengelengan. Di sana, di puncak itu, saya akan mohon petunjuk yang kuasa. Hanya di sana, saya merasa tidak bisa menemukan jawaban. Terima kasih Paduka. Perjalanan Raja Manui menuju pura puncak Bukit Pengelengan. Raja kini sendirian bermeditasi. Om Sang Yang Widi Wasa, jika masih ada harapan untuk rakyatku, tunjukkanlah jalannya. Aku siap menerima wahyu dan menjalani apapun yang harus kulakukan. Dalam keheningan pertapaan, kabut semakin tebal. Dari balik kabut muncul sosok samar-samar dengan gerakan sakral. Raja memandang takjub namun tidak takut. Ia merasa inilah jawaban dari semestanya. Siapakah engkau yang muncul dengan penampakan? Apakah engkau utusan para leluhur? Wahai rajamu, aku adalah cerminan lorong penjaga desa. Bencana datang bukan dan waspada. Manusia telah lupa menjaga keseimbangan antara alam dan jiwa. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyat, bangkitkan kembali semangat suci dan kebersamaan mereka. Lakukan upacara persembahan namun paman air. Raja Manui kembali ke desa. Warga berkumpul menanti kabar dengan wajah lelah dan berharap raja mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Rakyatku, saya telah menerima wahyu dari alam. Sosok Maris Keras telah menampakkan diri dalam pernampakan. Kita harus mengadakan upacara suci di Kabul teman-teman. Melalui tarian sakral dan pola awal sama, kita memohon keseimbangan alam di sekitar kita. Kalau itu yang harus kita lakukan, kami siap Baginda. Ayo kita kumpulkan sesajen dan persiapkan perahu. Kita tidak boleh menunggu lebih lama. Dengan restu para leluhur dan kepemimpinan raja, kita akan selamat. Dengan semangat baru, rakyat Manui bersiap menuju Tanggul Tamanayun, membawa harapan, doa, dan keyakinan. Inilah awal dari keajaiban yang akan datang. Raja memimpin upacara persembahan. Seluruh warga desa turut serta meletakkan sesajen dengan hikmat. Suara gamelan mulai mengalun, mengiringi tarian sakral dan mantra-mantra. Om Sang Yang Widi Wasa. Om Sang
Sang Yang Widi Wasi, penguasa alam semesta, kami haturkan segala persembahan sebagai wujud syukur dan permohonan maaf atas kelalaian kami. Sudilah kiranya Engkau menerima persembahan kami yang tulus ini, dan kembalikanlah keseimbangan alam kami, agar air kehidupan mengalir. Tanggul Telaga Taman Ayun sudah kokoh. Sawah-sawah di sekitar desa kembali hijau. Sejak upacara agung dilakukan, tanggul Telaga Taman Ayun tidak pernah lagi jebol. Penari baris keraras dan warga desa berkumpul di tengah panggung. Raja Mengui duduk di depan, tersenyum bangga dan bersyukur. Rakyatku sekalian, ingatlah selalu perjalanan kita hari ini. Alam adalah sahabat kita, pelindung kehidupan kita. Jaga dan lestarikan dia dengan segenap hati. Dan menghaturkan dia sampai pada persembahan yang tulus, maka dia akan senantiasa Penari dan warga desa telah selesai melakukan upacara persembahan. Demikianlah kisah baris keramas, sebuah perjalanan yang bukan sekedar bergerak dan diam, namun juga sebuah pesan abadi bahwa keseimbangan alam dan rasa syukur yang tulus adalah kunci kesejahteraan manusia. Mari kita selalu menjaga bumi ini agar kehidupan terus mengalir seperti air di Telaga Taman Ayun. Om Santi 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 Om. Sekian penonton dari program kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak. Jaga, saya ucapkan terima kasih.